semuanya, perkenalin nama aku Yusi Mariningsih. Aku dari Universitas Jenderal Sudirman. Aku di sini ngambil major jurusan sastra Inggris. Oke sobat akhir, welcome back to our YouTube channel Liver Hunter Indonesia bersama saya Afi Isma. Oke, sebelum kalian lanjut menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan nih video-video dari kita selanjutnya. Nah, sekarang kita udah kedatangan Kak Yusi dari jurusan sastra Inggris. Oke. Berarti bedah jurusan kali ini kita membahas tentang jurusan sastra Inggris ini ya. Dan kebetulan juga Kak Yusi ini kuliah di Universitas Jenderal Sudirman gitu. Iya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang sastra Inggris, kuliahnya pasti slow lah, iya nggak sih? Banyak yang bilang sih slow, Kak. Banyak yang bilang. Tapi untuk mahasiswanya sendiri nih, untuk aku sendiri ya slow-slow enggak gitu loh. Oh, slow nggak slow? Gitu iya, sama aja sama yang lain. Berarti emang karena dipandang slow nih. Emang apa sih yang sebenarnya ada yang nggak bikin slow tuh apa? Aku pribadi sih lebih beratnya itu ke kita itu kan harus menguasai bahasa asing, bahasa kedua kita bahasa Inggris gitu kan maksudnya. Sedangkan aku terbiasa dalam keluarga dan masyarakat juga bahasa Indonesia. Jadi kita tuh nge-improve bahasa lain di sini. Menurut aku sih itu. Ada kesulitan nggak waktu pertama kali kuliah di jurusan ini? Kesulitan untuk pertama kali tentu ada ya Kak, karena memang aku sendiri kurang banget di bahasa Inggris, makanya aku kayak take di sini itu buat nge-improve skill aku dalam berbahasa Inggris gitu. Berarti bisa ya kalau bahasa Inggris Jaksel yang which is literally gitu. Nah, awal-awal memang kayak gitu Kak. Kita tuh kayak dalam pergaulan nih pasti dibilang, lu tuh so Inggris banget sih, pasti deh anak sastra Inggris pasti bilang kayak gitu. Dicap kayak anak sastra Inggris pasti ngomongnya ntar paling kayak which is literally. Nah, iya betul banget. Kayak bahasa Inggris Jaksel yang sekarang lagi ngetren gitu kan. Nah, tapi aslinya itu sastra Inggris itu mempelajari apa aja? Mempelajarinya sih kita fokus ada di dua bidang ya Kak ya. Yang pertama itu kesusastraan atau literature, dan yang kedua itu ada ilmu bahasa atau linguistik. Itu sih. Itu perbedaannya apa? Perbedaannya ya seperti biasanya aja Kak, kesusastraan itu kita mempelajari kayak poem, poetry kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan linguistik itu sendiri kita kayak lebih ke ilmu bahasa. Kita harus mengetahui letak titik, koma itu yang sebenarnya itu di mana, kayak gitu sih. Ke grammar juga gitu? Iya, betul. Gitu. Berarti kayak tadi ada literatur sama linguistik. Kalau literatur itu kayak lebih ke karya-karya gitu nggak sih? Nah, betul. Anak-anak yang bebas free itu ambilnya sih literatur. Kebanyakan. Tapi kalau misal untuk lebih emang benar pengen mendalami itu kebanyakan ngambilnya yang linguistik. Gitu. Tapi ini kakak sendiri sekarang ngambil apa nih? Literatur atau linguistik? Alhamdulillah banget, aku baru semester 1 di sini. Jadi penjurusan itu di semester 5 Kak. Penjurusan di semester 5. Iya. Itu kalau penjurusan itu dilihatnya tuh indikatornya apa aja? Dalam penjurusan ya dari kitanya sih Kak. Jadi kitanya lebih prefer kemana. Iya gitu. Kalau aku sendiri sih ada bayangan itu ke literatur kayaknya asik deh gitu. Soalnya kan kita baca novel Kak, novel, terus kita juga main drama. Aku kan senang banget drama. Udah kayak asik banget sih. Udah kayak ini ya, drama sosial gitu. Aduh, ya gitu. gitulah ya. Baper lah Betura ya. Aduh, aku adminnya. Enggak bohong. Bercanda. Lambe Tura di sini rajanya pet promote ya. Terus jadi ngomongin itu. Kita balik lagi ke topik ini. Terus pandangan orang nih selain tentang lu belajar di sastra Inggris pasti ngomongnya so Inggris lu, so bule lu gitu, atau juga paling kuliahnya gitu-gitu doang, antar kerjanya jadi apa sih? Selain itu ada lagi nggak sih? Aku sih sering banget dengar kayak gini Kak. Kamu jurusan apa? Sastra Inggris. Ya itu mah les juga bisa. Itu di situ aku langsung kayak ya Lord gitu kan, greget banget. Sedangkan yang kita pelajarin bukan cuman bahasa Inggris, di situ kita mempelajari historinya, kita mempelajari accent, kita mempelajari pronounce-nya bagaimana. Itu gak cuman di tempat les doang, maksudnya kita mendapatkan ilmu-ilmu itu. Sastra Inggris itu lebih kayak fokusnya aja. Gitu, jadi lebih mendalam gitu ya dibandingkan betul. Di tempat-tempat les gitu ya. Iya.
Terus tadi ada mempelajari tentang historinya nih ya, Iya. tentang sejarahnya gitu. Iya. Nah, berarti diajarin juga dong tentang kebudayaannya. Betul, di sastra Inggris ini itu yang aku tahu nih kayak perbedaan dari sastra Inggris dan bahasa Inggris ataupun pendidikan bahasa Inggris itu Oke. kita mempelajari budaya-budaya luar sana, khususnya kayak Western like London kayak gitu, oke. accent British kayak gitu kan, Iya, terus iya. American, ya gitu deh pokoknya, Nah, mempelajari tentang Western. oke. Nah, kan kebanyakan orang Indonesia nih ya, taunya bahasa Inggris yang digunakan itu kebanyakan bahasa Inggris Amerika. Nah, itu waktu pengajaran, waktu belajar nih, waktu kuliah, itu lebih menggunakan British accent atau American accent? Di major aku, khusus di Unsud S1 Sastra Inggris itu di semester 1 ini aku dipelajarin itu British. Tapi ada juga yang American, tapi lebih ke British. Lebih ke British. Makanya itu berat banget, Kak. Oh, berarti British sama Amerika susah mana? British, of course, ya. Emang bedanya tuh apa ya? Ada yang bisa membedakan aksen Amerika sama aksen British tuh apa? British Amerika, jadi kayak British itu dia lebih apa ya, terdengarnya seksi gitu, Kak. Kayak R itu kita nggak diucap loh, R itu nggak, R-nya nggak diucap. R nggak, kayak aduh. Terus juga vocabnya British itu lebih banyak, kayak donat itu kan jadi donut gitu, donut kayak gitu kan. Pokoknya British itu kalau aku sih lebih susah, tapi ya namanya belajar ya kayak. Tapi ada nggak sih kan kalau di kayak misalnya contoh nih ya di bahasa Jawa, di Sunda sama di bahasa Jawa, entah Jawa Tengah atau Jawa Timur, bahasa Sundanya pisang kan di sana cau, tapi kalau di sini gedang gitu. Jadi, nah tapi kalau di Sunda itu gedang itu pepaya. Kalau di sini di Jawa ini, jadi kayak ada perbedaan arti gitu. Kata gedang aja di bahasa Sunda kan artinya pepaya. Apa? Pepaya. Oh iya. Tapi kalau di bahasa Jawa pisang. Oh iya. Ada nggak sih yang kayak gitu? Mungkin ada kali ya kayak, cuman kayak aku kurang explore aja sama vocab. Oh, gitu. Yang aku kurang explore sama vocab. Berarti yang memotivasi kakak untuk masuk ke jurusan ini tuh apa? Of course karena aku suka banget film-film western, music western. Oke. Terus bule-bule juga ganteng-ganteng sih. Ini kayaknya pencari bule ya. Aduh. Lanjut. Ya kayak gitu deh, pokoknya aku suka banget. Aku tuh pengen banget sih kayak nanti lulus ini kerja di kayak perusahaan-perusahaan yang kita tuh beda culture gitu loh. Aku tuh kayak merasa tertantang. Iya. Itu kenapa aku milih sastra Inggris. Tapi gitu. tadi kan udah menyangkut pautkan tentang prospek kerja gitu. Nah, prospek kerjanya tuh emang apa aja sih? Banyak ya kayak kalau misalkan di sastra Inggris ini, khususnya kan ya sekarang ini kan kita butuh banget ya orang-orang yang kayak bagus banget berbahasa Inggrisnya untuk entah itu untuk translator atau apa, tapi untuk fokus kerja di sastra Inggris ini sih ya kita bisa jadi writer, translator of course itu kerjaan utama, terus tour guide juga bisa. Terus juga kalau misalkan kita ambil pasca sarjana nih S2 kita bisa masuk ke kedutaan. S1 juga mungkin bisa kalau memang rezekinya gitu kan. Iya. Tapi lebih ini ya, maksudnya lebih meyakinkan yang S2 gitu ya sepertinya. Gitu. Ini cocok nih dan juga menarik nih kalau kuliah di sastra Inggris nggak cuma kerja di itu aja, nggak cuma kerja di perusahaan atau di mana atau jadi translator gitu atau jadi guru doang mungkin ya, tapi bisa juga jadi di kedutaan. Nah, perusahaan-perusahaan multinasional gitu. Apalagi itu kalau kedutaan itu kan udah menyangkut pemerintah tuh ya, pemerintah juga pasti bisa lebih bikin kamu mengeksplor lagi, dan apalagi udah yang namanya kerja di kedutaan kan pasti pandangan orang juga, wih keren ya kerjanya di kedutaan gitu. Wah gitu kan. Iya, ketemu bule tiap hari gitu. Nah, kayaknya kamu nanti cocoknya tuh lebih di kedutaan. Amin. Obsesinya tuh kelihatan dari obsesinya. Aduh. Pengen cari bule. Aduh. Soalnya pengen cari bule juga.
Bareng yuk Kak. Aku mah nggak usah bule, yang penting bisa mengimamin aku aja. Aduh, merasa tertouch, ya ampun. Trigger apa tertarik? Aduh, ya udah. Oke. Lanjut deh. Terus ini kan kamu baru semester 1. Iya. Apa aja yang dipelajari? Di semester 1 ini ya, itu semua sih tentang basic Basic. writing, basic listening itu ada, terus kayak kita speakingnya juga basic. Terus juga kita grammar juga basic sama. Oke, grammar basic ya. Jadi semua di semester 1 itu tentang basic. Basic. Terus praktikumnya tuh gimana? Praktikum itu lebih ke speaking ya. Jadi kita di kelas itu dituntut untuk lebih aktif. Oh. Kalau aku sih hyperaktif. Buset. Enggak juga sih. Maksudnya hyperaktif, maksudnya sering ini ya merespon memberikan dosen gitu. Ngambis ya Kak ya? Iya. Aduh, enggak bohong. Oke, nah terus kalau dosen tuh ngajarnya gimana? Apakah learning by doing atau cuma ceramah doang? Kayak ini apa namanya? Storytelling. Ada beberapa yang cuman kayak ceramah gitu, tapi kebanyakan learning by doing karena kebanyakan dari lecture aku bilang practice make perfect. Oh. Jadi kalian harus banyak-banyakin belajar langsung gitu, tidak hanya teori gitu. Tahu teori langsung dipraktekin. Nah, itu lebih cocok gitu ya. cakep. Oke. Tapi ada nggak sih dosennya yang langsung dari Inggris? Untuk di semester ini kayaknya aku belum dapat. Aku belum dapat. Ya, aku belum dapat. Tapi kalau lulusan sendiri, maksudnya kayak teman-teman sendiri nih, kan banyak dari exchange juga sih. Oh, bisa exchange juga berarti? Ya, bisa. Kalau exchange gitu kan pertukaran ya. Itu pertukaran langsung dari Londonnya sendiri. Dari luar. Dari luar. Kalau Nggak harus dari London. nggak harus dari London. Ada juga yang dari Thailand, tapi tahun ini banyaknya dari Jepang sih, sama Cina. Justru masih di kawasan Asia. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, terus waktu ujiannya itu gimana? Ujian. Ini kan baru ujian ya? Ujian masih. kan? Oh, masih ujian? Masih, Lagi, iya. oke. Jadi masih seger lah ya, fresh from the oven. Oke. Aduh, pusing. Ujiannya gimana? Ujiannya sama aja sih, kita paper based test juga. Oke. Terus kecuali kalau yang speaking. Speaking ini kebetulan besok aku speaking ya, teman-teman doain. Kalau speaking itu kita dipanggil satu-satu sama lecture. Nanti di depan itu kita ngambil kayak kertas gitu. Kalau yang UTS kemarin sih gitu ya kayak. Kalau yang mid test kita ambil kertas, terus di dalam kertasnya itu tertuliskan apa, misalkan kamu harus menceritakan tentang Syahrini ataupun tentang Rhoma Irama, seperti apa look like-nya, dan dalam bahasa Inggris. Oh gitu. Berarti sekarang udah lancar nih ngomong bahasa Inggris? Enggak juga sih. Enggak juga. Oke. Nanti boleh deh ya di terakhiran gitu ya. Kita coba tes ngomong bahasa Inggris. Apakah terdengar seperti bahasa Assalamualaikum. Apakah terdengar seperti bahasa Inggris Jaksel atau ke Britishan? Aduh. Oke, nanti deh itu terakhir ya, itu terakhir. Nah, terus kegiatannya sendiri nih untuk mahasiswa yang kuliah di jurusan sastra Inggris itu apakah cuma belajar doang, cuma belajar mantengin guru doang, atau ada tugas, dan itu tugasnya tuh justru bikin apa ya, sebuah distraksi juga dari kepenatan yang di kelas gitu. Untuk di semester 1 ini aku mempelajari kayak orang-orang udah terbagi-bagi nih Kak. Jadi ada beberapa yang memang hanya untuk mempelajari sastra Inggris ini, juga ada beberapa yang dia berkuliah sekaligus mengimprove skillnya, soft skillnya. Jadi kayak dia suka nulis lagu nih, dia suka bersastra tentang lagu-lagu apapun itu. Dia tulis karena dia punya basicnya nih di dalam sastra Inggris, jadi dia tulis dalam bahasa Inggris. Dan itu pun aku kayak yang wow gitu kan, speechless banget. Dia punya tujuannya masuk sastra Inggris gitu. Berarti nggak cuma belajar doang, tapi bisa meningkatkan skillnya juga gitu ya. Gitu. Barangkali yang suka tentang apa ya, puisi-puisi gitu ya. Puisi, novel, drama sih pasti. 80 juta. 80 juta. Saya masih kecil. itu lain. Balik lagi lah kita ya ke sini. Kita ini karena saking asiknya tuh bisa menjurus ke yang lain juga. Aduh, ini Berarti
kalau masuk sini tuh, kalau masuk ke jurusan ini harus ada basicnya nggak sih? Teman-teman aku sih banyak yang memang mereka sudah dari sananya gitu ya, pintar dalam berbahasa Inggris. Tapi ada juga beberapa yang benar-benar harus belajar dari awal. Oke. Jadi kalian tuh ya ulangi lagi dari yang tadi aku bilang, practice by apa? Learning by doing. Iya. Oke. Practice make perfect. Oke, practice make perfect and learning by doing. Oke, Iya, gitu. siap. Terus kalau kamu sendiri dulu waktu sebelum kuliah nih, Iya. diambil SMA atau SMK? SMA, SMA jurusan IPA. IPA. Oke. Anak IPS jangan ngamuk ya, anak IPS jangan ngamuk. Oh, berarti ini lebih banyak dari jurusan yang IPS ya yang masuk ya? Iya, emang ini SBM-nya itu dia soshum. Oh, SBM-nya, berarti tergolongnya mata Soshum. kuliah jurusan soshum. Iya. Oke. Selain dari jurusan IPA ada nggak sih yang nyebrang jauh gitu kayak dari SMK ke ini? Setahu aku sih enggak sih, cuman IPA sama IPS di itu aku di jurusan aku. Oh, kayak baru di angkatan Di kamu angkatan ya? aku, iya di angkatan aku. Oke. Terus ada nggak yang emang benar-benar nggak bisa gitu waktu pertama masuk tuh benar-benar nggak bisa? Ada, nggak semua orang bisa kak. Ada, justru kayak yang kita kan dipaksa buat listening nih. Terus kayak orang tuh dia ngomong apa ya, kayak gitu, bener-bener nggak kedenger itu ngomong apa karena emang British accent dan kita bener-bener newbie banget di situ. Terus apa ya, dan aku termasuk apa ya dia ngomong apa ya, iya. kayak gitu. Nah, kamu kan dulu SMA IPA nih, Iya. ya kan? Ada UN bahasa Inggris kan? Iya, UN bahasa Inggris dan ada listeningnya. iya. Ada listeningnya. Sekarang udah tahu belum listening yang waktu di SMA, waktu ujian nasional sama yang dipelajari sekarang? Itu pakai aksen apa tuh kalau yang ujian nasional di SMA? Waktu ujian bahasa Inggris yang listening di SMA? Yang di SMA setahu aku dia yang itu ya, dia nggak speaker-nya. native-nya, dia nggak advance, dia kayak American tapi dia British tapi masih terdengar gitu loh. Oh. Jadi normal levelnya itu masih normal gitu lah. Oh, berarti yang aslinya tuh dipakainya bahasa British, tapi dia masih ada accent Amerika. Amerikanya. Oh, gitu. Nah, itu jadi info buat kalian nih ya, yang mau menempuh ujian nasional, bisa jadi kisi-kisi nih lumayan. Jadi kalian nanti bisa latihan juga nih ya sebelum ujian bahasa Inggris. Dengerin deh musik-musik gitu. Banyak dengerin accent British lah ya. Nah. Contohnya kayak Skinny Peps gitu kan. Ah, iya. Nah, itu kan sering ini ya, dia sering pakai accent British seksi Oh. banget sih itu, kalau British tuh emang seksi banget. Oke, nanti deh ya. Kita terakhir ambil contohnya aja. Oke. Assalamualaikum. Dikit aja dikit. Aku semester 1. Nah, terus gini. Tadi kan kamu udah nyinggung tentang pekerjaan udah. Terus kuliahnya gimana udah, ujiannya udah, gimana praktikumnya udah. Sekarang persaingan. Waktu masuk ke sastra Inggris. Yang daftar berapa? Yang diterima berapa? Oh gitu, daftar ya. Kalau yang daftar sih setahu aku kan pernah lihat juga tuh kayak dalam info-info unsur gitu ada berapa ratus gitu ya, berapa ratus berapa puluh ribu. Oh, 10.000. Apa berapa gitu aku lupa. Tapi udah nyampe level ribuan gitu ya? Iya, ribuan sih. Dan itu yang keterima di SBM sekitar 35 apa ya? Sekitar 30 sampai 35. Oke. Kalau di total dari jalur SNMPTN, SBM sama UM berapa? Dalam angkatan aku ada 62. Wah. Yang daftar ribuan, yang diterima 62. Siap, oke. Berarti banyak banget ya yang minat Iya, ke gitu. ini ya, ke jurusan ini ya. Ya gitu deh kak, pusing juga, makanya harus semangat SBM juga sih. Oh, SBM SNM-nya. Oh, dulu kamu berarti ikutnya SBM? Aku SBM. Oh, SBM alhamdulillah keterima ya. Alhamdulillah. Nah, terus ada nggak sih waktu kamu SBM ini pas ujian SBMPTN itu apa aja yang diuji? Banyak sih, kan aku ikutnya pas itu campuran kak. Oh, yang campuran. Nah, itu apa? Nah, ini kan jadi pertanyaan juga nih ya buat yang mau meneruskan ke perguruan tinggi nih. Kalau ujian ujian SBMPTN, kalau yang campuran tuh gimana? Apalagi lintas jurusan. Pokoknya kalian pindah gitu kan. Nah itu harus emang pesaing kalian tuh bukan di jurusan itu aja. Oke.
gitu loh. Apalagi kalian ini orang baru loh, istilahnya kalau dari yang IPA nih, dari yang IPA KIPS kalian orang baru. Jadi kalian harus benar-benar semangat mempelajari ilmu-ilmu IPS, ilmu-ilmu sosial. Aku yakin sih bisa sih ya, ilmu-ilmu sosial itu emang keseharian kita temui kan ya kayak. Jadi ya lebih itulah, lebih ya gitu deh. Tapi waktu kamu ujian SBM itu ngerasa gimana? Lebih gampang atau lebih susah? Atau Of course susah ya kayak. Susah. bener unpredictable banget gitu ya? Bener-bener aku hopeless banget sebenarnya di SBM. Hopeless banget. Aku ngerasa kayak udahlah aku lulus pilihan 3 juga nggak apa-apa gitu kan. Emang dulu waktu SBM daftarnya apa aja? Nggak usah sebut univ ya kayak. Iya, jurusannya aja. Jurusannya aja. Jadi pertama aku ngambil kedokteran gigi. Oke. Sama. Terus kedua? Sastra Inggris ini. Dan ketiga ilmu komunikasi. Wah. Gitu. Ini jurusannya IPA cuma satu doang. Satu doang. Sedangkan aku dari IPA kak. Gimana dong? Ya nggak apa-apa sih gitu karena kan ya masa kita dari SD sampai SMA kan udah dijejali dengan ilmu eksak. Iya. Kuliah masa sih nggak boleh nge-explore ya nggak sih? Aduh. Itu nggak sih? Iya, Betul betul, nggak? betul banget. Gitu. Jadi buat yang mau lintas jurusan nih, yang nyebrang ya, yang nyebrang dari jurusan kamu ke jurusan kuliah yang emang nggak ada kaitannya sama jurusan kamu sekarang nih, jangan pesimis. Tapi kalian jadikan ini adalah suatu perubahan yang besar dalam hidup. Nah, gitu kan? yakinin kalian bisa. Itu aja sih. Nah, ada nggak kamu terlintas di pikiran gitu pengen ganti jurusan? Ada. Itu apa tuh yang bikin kamu tuh kayaknya sempet galau nggak sih? Sempet, apalagi kita kan emang sehari-harinya bahasa Inggris terus. Jadi kayak aku tuh kayak mumet banget, terus boring gitu kak. Aduh, nggak ada bahasa lain gitu. Kayak bahasa Indonesia aja aku belum mempelajari di semester ini. Jadi full bahasa Inggris. Oh, full bahasa Inggris. Pernah sampai bosan banget. Pernah ada titik bosan. Tapi untuk sekarang udah mantep atau? Ya mantap lah, mantap. Mantap. Udah yakin juga gitu ya karena udah melalui prosesnya kan karena iya dong. Kan, masih ibaratnya belum labil-labil SMA gitulah ya kayak. Apa ya peralihan. Iya. Peralihan kayak gitu. Nah, terus nih, kamu udah sampai sejauh ini, udah mau menyelesaikan juga ujian akhir semester ya? Iya, betul. Udah mau menyelesaikan ujian akhir semester. Apa sih tips-tips kamu selama menjalani perkuliahan semester 1 dari awal sampai saat ini? Biar bisa survive dan enjoy juga. Iya, itu sih kuncinya kak, enjoy. Untuk semester 1 ini kita harus enjoy karena ada beberapa bidang yang nggak aku enjoyin banget. Dan pada akhirnya aku benar-benar anjlok di bidang itu. Dan aku harus itu sendiri, survive sendiri, kayak aku harus minta pelajarin sama yang bisa, gimana dong, ajarin gue dong gitu. Gitu justru. Jadi kalian harus benar-benar ngikutin apa yang dosen mau. Jadi apa yang dosen pelajari. Kitanya juga harus aktif gitu. Kitanya juga harus aktif. Terus ini pesan-pesan deh buat mereka ini yang mau kan ujian nasional. Tapi sebelum ujian nasional itu kita ada semacam SNMPTN karena kan tapi kan sekarang namanya beda nih, udah ganti. Iya. Ya. Tips-tipsnya deh. Sekaligus pesan-pesannya juga buat mereka calon mahasiswa baru yang mau masuk ke jurusan sastra Inggris. Iya. Gini ya. Buat kalian anak-anak SMA kelas 9 yang lagi galau-galaunya. Kelas 9 apa kelas 12? Kelas 12 salah, I'm sorry, oke, maaf. Kelas 12 yang lagi galau-galaunya. Aku juga pernah ngerasain kayak gitu, sama galau overload, udah nggak bisa di handle lagi galaunya. Tapi kalian harus explore diri kalian gitu loh. Kalian itu lebihnya di mana? Atau bahkan lebih bagusnya lagi kalian tantang diri kalian. Kayak aku nih, aku nggak terlalu bisa bahasa Inggris terus, tapi aku suka sama sesuatu yang berbau western. Jadi aku tantang diri aku buat masuk sastra Inggris, kayak gitu sih. Kalian harus lebih be brave sama diri sendiri. Jangan aku nggak bisa nih, itu justru balas sugestiin kalian dan ya sebisa mungkin kalian sugestiin yang positif sih gitu. Jadi jangan pesimis dulu lah ya. Iya, of Kita course. harus
punya pikiran yang positif, terus harus yakin juga. Yakin dong harus sama diri sendiri. Oke, nah itu, dan itu juga sebenarnya nggak cuma untuk di jurusan sastra Inggris saja sih. Kalau Iya, kalian mau masuk betul. ke jurusan yang kalian inginkan, tentunya kalian harus berusaha, berdoa, belajar. Terus jangan lupa harus yakin juga, minta restu orang tua, itu yang paling penting. Itu banget. Nah, minta restu orang tua. Doa orang tua itu benar-benar mujarab sih, benar. Baik-baikin lu orang tua ya, biar nanti pas masuk ke jenjang yang lebih tinggi biar dipermudahkan. Iya betul, dipermudahkan. Gitu. Nah, kan nih terakhir lah, sesuai janji kita tadi, kita mau ngetes ngomong bahasa Inggrisnya, ya, ngomong bahasa Inggrisnya. Oke. Kita talking a bit lah ya, talking little ya pokoknya gitu lah ya. Oke, a little conversation. Okay, a little conversation with you and using English. English, Right, okay. not a British, okay? Hah? Not a British. Not I'm bad in British because I'm American accent. Oh, fokus in American accent. Iya, Okay. nggak fokus juga sih. Aku mempelajari British, tapi aku lebih prefer ke Oh, American. prefer ke Amerika. Amerika, iya, American accent. Oke, kita coba di ngetes ya, ngetes. Insya Allah ya. Coba. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya. Testing doang. Oke. Lumayan besok UAS nih kak. Iya, ini kan lumayan Speaking. kan, lumayan Iya. belajar gitu. Iya, sekalian boleh, belajar. Please give your message to the next generation. Yeah. Generation who wants to be The part of English literature. Yes. Okay. So, hello guys ya, biar lama-lama aja gitu. Hello guys. Saya my notes to you. Notes ini notes ya, bukan message, karena ini sesuatu yang harus banget kalian highlight. My notes itu you have to be brave to yourself and you have to improve your skill. Don't be afraid about anything, you know. It's just like your life. It's just flew like a waterfall. Jadi itu mengalir begitu saja. Kalian ikuti apapun itu arahnya, kalian ikutin, dan kalau bisa you have to improve. Dan kalian challenge diri kalian sendiri gitu sih. Oke. Sorry ya, ini agak jaksel. Campuran Indo Amerika ya, gitu. But it's okay lah. Namanya juga orang belajar gitu. Yeah, of course. Still improving My their skill speaking juga, skill, gitu. ya. Oke. Nah, itu dia. Bedah jurusan, bincang-bincang bedah jurusan tentang sastra Inggris kali ini. Gimana? Kalian jadi tertarik nggak masuk ke jurusan? Tertarik dong, jadi dede gemes aku. Nah, oke. Semoga dengan adanya segmen ini tentang bincang-bincang bedah jurusan dari jurusan sastra Inggris nih, buat kalian yang milih jurusan ini juga biar lebih yakin dan mantap juga gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya galau-galau lagi, nggak ada yang namanya ragu-ragu lagi, gitu ya kan? Nah, Mantepin hati ya kak ya. Oke, iya betul. Nah, oke, sekian video bincang-bincang tentang bedah jurusan. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Terus kalau kalian mau request dari bedah jurusan dari jurusan yang kalian inginkan dan belum ada di video kami, yang belum ada di channel YouTube kami, tulis aja di kolom komentar ya, karena gratis, nggak dipungut biaya. Tinggal main jempol aja. Oke. Gitu. Tapi ingat jangan dibuat julid. Nah, itu yang paling penting. Nah, terus Netizen. Oke. Terakhir, share juga video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga jadi terbantu. Apakah mereka berubah pikiran gitu kan, Yeah. atau malah lebih yakin, dan atau bisa jadi hanya sekedar for your information aja gitu. Jadi biar sama-sama tahu, oh ternyata sastra Inggris tuh nggak cuma gitu-gitu doang belajarnya. Oke. Yeah. Nah, oke, kalau gitu saya Afi Isma dan Aku Yusi. pamit undur diri. See you. See you.